beli perduk usaha maning wis kari sila abay engko gamangan manjatri mangsa urungan falzamil bab ya antengan dengar panlawang ku aja aling-aling wis kari sila abay wa tahillu bil adab dan juga bertata krama sing sopan sing anteng wis aja jelalatan kana pendek iya tonggonana gitu hatta yaftah lakal bab sampai Allah membukakan pintu bangunan sing sabar sing sopan atau kan lawang aja alung-alungan sampai dibukakan lawang. Nah ini kadang-kadang saya melihat banyak orang yang karena sudah keburu gundah keburu tidak sabar ya, datanglah ragu-ragu apa iya tak beli beli akhirnya daripada enggak iya tak beli ya beli, jangan ada sedikit pun keraguan iya tak beli iya kadang-kadang wis keresilan maning enggak balik betul ya bos ya kalau secara manusia itu juga kecewa ya Allah karena maning bos ya alasannya apa ya kaji salim ke alasannya repot ngulak dagangan ya bos jadi fa'alamatu iqamatihi iyyaka tandanya Allah menunjuk kamu sebagai mutajarrid iyyaka balik syarfi dalam tajrid iku husulu nata'ij anak uwe katon hasilnya iya wahya taraqi fil ahwal wal maqamat itu adanya peningkatan ahwal dan maqamat maqamatnya ahwalnya meningkat hatta tablughan nihayat sampai ke garis final wal maqamat yang dimaksud dengan maqamat ya taubah wa taqwa wal istiqamah wa zuhdu wal wara'u wal khawfu wal raja wal ridha wa taslim wal ikhlas wa tasbih zuhud birai khauf raja ridha taslim ikhlas wa tumaina wal muraqabah wal musyahada wal ma'rifah tapak lagun wa kullu maqam lahu ilmun wa amalun wa halun setiap maqam taubah maqam taqwa maqam istiqamah maqam ridha ilmun ana ilmunnya artinya berdasarkan pemahaman bukan pemaksaan terus seperti indoktrinasi ada dasar pemikirannya itu makanya saya selalu menekankan bahwa pendekatan rasional saja dulu. Kenapa kita harus selalu senang dengan segala keputusan Allah dengan ridha? Ya bukan disugesti tapi kita berdasarkan satu pemahaman. Wa amal dan juga ada upaya, ada ilmu, ada kerja. Era ot labora, ada doa, ada kerja, ada amal. Wahal dan keadaan dan kondisi. Kita hanya mengkondisikan, kita hanya belajar dan kita juga mengamalkan. Baru kita bisa mencapai satu maqam at-taubah, yaitu bertaubat. Saya kira tidak usah diuraikan satu-satu nanti nggak selesai. Fa'awalu ilmun wa tsanihi amalun. Pertama pemahaman dulu, ilmu dulu, kemudian kedua amal. Artinya melatih diri, exercise termasuk sinamat, mengerjakannya. Apa yang sudah kita ketahui lalu kita kerjakan. Wa tsadisuhu halun, yaitu kondisi yang mendorong kita ke sana atau kita sebut dengan psikomotoriknya. Cuma maqamun, baru itu namanya maqam. Faiza balagha ila maqamil ma'rifah, kalau dia sampai kepada maqamul ma'rifah terakhir, wa tamakkana fiha dan dia mapan kokoh di dalam kema'rifatannya, inqata'atil maqamat. Ya, berarti kita sudah melangkahi maqamnya, sudah final berarti. Ketinggalan semua maqam yang lainnya itu, lewat semuanya. Yang paling tinggi adalah maqamul ma'rifah, yaitu ma'rifatullah itu memang paling yang tertinggi. Ya artinya bisa saja seseorang mencapai dengan kesolehan yang sangat baik sekali, ibadahnya rutin, hatinya baik,
dari pembawaan dari sononya, tetapi ya banyak yang belum sampai kepada tingkatan ma'rifah. Talabatum fi bahri tauhid ghasatil ahwal, dalam lautan tauhid ghasat tenggelam apa al ahwalu berbagai kondisi, wantamasat al maqamat dan sirnalah kelelep apa al maqamat, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah sebagai tujuan terakhir. Fahina izin yaghmisu fi bahril ihsan, ketika itulah dia tenggelam dalam lautan ihsan. Artinya bahwa semua apapun yang dilakukan adalah kebaikan. Artinya enggak ada jeleknya. Bakasih mah akeh belas akeh kan bagus. Mantul tuh beli. Bagusnya sisi belas 100 juta. Ya, menurut untuk kan bagus ya. Ya untuk kan bagus ya kasih sisi kan. 1% juta juga mendingan masih ada bagusnya. Timbang sing babar pisan. Faiza abbara min bisati ihsanillahu lahu lam yasmut idza asa. Tabaan kama abana zalika biqaulihi man abbara an bisati ihsanihi asmatathul isa. Wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa. Apabila orang itu menyatakan, mengungkapkan tentang hamparan kebaikan Allah, artinya mendapat kebaikan Allah lahu untuk dia, lam yasmut, maka dia tidak akan diam iza asa, ketika berbuat jelek. Kama abana dzalika biqaulihi, seperti dijelaskan dengan kata-katanya man abbara min bisati ihsanihi, barang siapa yang menyatakan tentang hamparan kebaikan Allah, asmatatul isa, asmatatu bisuaken hu ing wong opo al isa atau kebelesakan. Wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi, dan barang siapa yang menyatakan hamparan kebaikan Allah ilaih kepada dia, lam yasmut iza asa, dia tidak akan diam ketika berbuat jelek. Qultu ahlu ta'bir, ahlu ta'bir itu wahum ahlu tazkir, artinya orang yang ahli memperingatkan, juru peringatan ya, seperti mubalik lah umpamanya, orang yang selalu mengingatkan orang, menegur orang, ya tugas kiai sebagai pekerja sosial lillahi ta'ala, tukang alok-alok akan mau sing salah bulannya kaya di musim wong pirang-pirang. Alladzina yuzakkiruna ibadallah, yang selalu mengingatkan orang, mengingatkan hamba Allah, ketika salah ditegur. Wa yu'abbiruna amma manahumullah, dan mereka mengungkapkan, menceritakan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada mereka minal ulum wal mawahib wal futuhat wal karamat, baik menurut ilmu, mawahib ya, keistimewaan, futuhat, keterbukaan, wal karamat, dan kesaktian. Ala qismain, ada dua, ulama wa arifun, ada ulama, ada arifun, anak kiai, anak wali. Jadi ahlu ta'bir itu ya bisa ulama, bisa juga min auliyaillah. Atau taqul ahlul hijab wa ahlul fatah, ahlul hijab dan ahlul fatah. Fa ahlul hijab, orang yang hatinya tertutup, golongan terhijab, yu'abbiruna min bisati ihsani anfusihim, yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan dirinya. Fayaquluna fa'alna kaza, saya sudah lakukan ini, saya sudah bantu kamu, saya sudah menolong kamu, saya sudah uraina kaza, menurut saya seperti ini. Wa fatah alaina fi kaza, saya mendapatkan kesempatan seperti ini, saya mendapatkan rezeki ini. Wa fa'alu ayyuhan nas kaza, berbuatlah manusia seperti ini.
watruku kaza, tinggalkan ini. Itu adalah gaya mubalik. Saya dulu pengalamannya begini, sekarang saya berhasil. Nah sekarang ayo kita seperti itu, kayak kita konon boleh. Ya konon. Biarnya memposisikan dirinya sebagai teladan, kan gitu. Ya, kayak kita kayak makanan gitu konon boleh. Menciptakan keberhasilannya, kesuksesannya, lalu dijadikan pelajaran untuk orang lain supaya berbuat seperti dia. Ya, dan selalu termasuk juga mengiming-imingi orang lain dengan surga, pahala dan seterusnya. Fa idza waqa'u fi zallatin afwatin, ketika dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, sakatu, mereka diam. Kaku ilate, sakatu pada kaku ilate. Sakatu apa sih? Kaku ilate. Hayaan minallah, malu sama Allah, wa khaufan an ya'muru bima lam yaf'alu, dan takut akan termasuk orang yang kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takut barangkali disebut jarkoni. Wa khaufan an ya'muru bima lam yaf'alu, takut disebut jarkoni. Enak mana magergo enak banget nih. Sakatu kakuilat hayaan minallah, karena izin Gusti Allah. Wa khaufan an ya'muru bima lam yaf'alu, dan takut barangkali disebut jarkoni. Enak mana makanya pinter Bapak. Li'annahum baquna fi ma'nufusim, karena mengapa demikian ya? Karena mereka masih tetap bersama diri mereka sendiri. Masih ada dirinya, egonya masih ada, egoisme masih muncul, dadanya masih membusung kan gitu, cungurnya masih megar. Iya, batenger nggak cungurnya. Mahjubuna an rabbihim, tetapi masih terhijab dengan Tuhannya. Faiza fa'alu ta'atan, ketika mereka melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, sedekah, melakukan salat, puasa, zikiran, berjuang, mendapat siapa sajalah semuanya itu takdirlah farihu biha, mereka merasa senang, bangga dengan kesuksesannya, wa'tamadu 'alaiha, dan selalu dijadikan pegangan. Ya, dijadikan modal, enggak gandulan nih dia. Aku hebat, aku paling ini, aku pintar, aku alim, aku benar, aku ahli salat, ahli tukang puasa. Kadang-kadang kena ini ngomong. Wa idza fa'alu zallatan, ketika mereka melakukan satu kekeliruan, hazanu, mereka sedih. Wa jaza'u, dan bersukacita. Wa saqata fi aidihim, dan lalu menjadi jatuh harga dirinya di mata orang lain. Banyak sekali orang yang hebat karena keliruan, tibanya sewaya-waya, besilang wis pur. Ya mending orang aku dari batang mah menegakkan wong sudah mana. Dan aku ketemu masih belum goyang, paling ya sedikit lah goncangnya. Tapi menegakkan wong kan dia harus baik. Ya sampai ketika dia kawin lagi juga jatuh juga. Kenapa? Ya karena dulunya dia diusung oleh kaum perempuan karena dia membela gender. Ternyata kawin mana? Wah, berbahaya. Tadi masih meninggal kayak di Salim, tenang-tenang aja saya jelok. Iya. Ya itu, jadi nggak usah. Iya, nggak ada masalah. Mewakili. Falamma abbaru min bisati ihsani nufusihim, dan ketika mereka mengungkap tentang kebaikan diri mereka, asmatathul isaatu, mereka terbungkam oleh kejelekan itu. Wa ahlul fathi minal arifin, adapun ahlul fathah yaitu orang-orang yang arif billah, arifin, yu'abbiruna min bisati ihsanil haqqi, dia itu menceritakan kebaikan-kebaikan Allah, tidak pernah menceritakan kebaikan dirinya. Ghaibina an syuhudil khalqi, matanya sudah tidak lagi melihat makhluk.
yang dilihat hanya Allah saja. Fanuna an anfusihim, dan diri mereka sudah mencapai tingkatan fana, sudah tidak ada. Ba'una bi rabbihim, tetap mereka setia dengan Tuhan mereka. Fahaula idza abaru amma manahum Allah minal ma'arif, mereka itu ketika mengutarakan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa ma'arif, asrar, ulum, anwar, karamat, futuhat, mawahib, wa zakkaru, jadi mana-mana kakek mana wa zakkaru, dan mereka mengingatkan orang, fa'amaru wa nahau, nyuruh orang, melarang orang, dama ta'biruhum, ungkapan mereka, ceramah mereka menjadi abadi, langgeng. Wa nafa tazkiruhum, dan tazkir mereka, nasihat mereka bermanfaat. Ucapan-ucapannya selalu dikenang orang. Seperti lagu-lagu juga ada lagu-lagu kacang, kayak dulu Sumbang, paling lawas sebulan tuh hilang. Ada lagi lagu-lagu abadi, ya, seperti ya Forever Love Song, lagu-lagu yang selalu yang abadi, everlasting, yang tidak pernah selesai, bahkan sampai menjadi peribahasa dan pepatah yang diulang-ulang setiap orang. Iya, lagunya Ebit, terutama lagunya Krisya, Ebit, Yoyo. Faiza asa'u, ketika mereka berbuat jelek, lam tusmithum isa'atuhum, tidak akan membungkam mereka kejelekan maupun isa'atuhum, kejelekan mereka, lianna isa'atuhum, karena kejelekan mereka min anfusihim, dari diri mereka sendiri, wa ta'biruhum min bisati ihsanillahi ilaihim, dan ungkapan mereka tentang kebaikan Allah kepada mereka, wa ahsanuhu, dan kebaikannya, la yaqduhu syai'un, tidak dibutakan, tidak dikotori, tidak diganggu oleh sesuatu apapun. Wa qauluna min anfusihim ani adaban faqat, kata-kata kami tentang min anfusim tadi yang saya maksudkan adalah hanya sopan santun saja. Idhum la yashaduna illa tasrifal haqqi fihim, karena mereka sudah tidak melihat apapun kecuali ketentuan Allah untuk diri mereka juga. Tasrif, karena yang otak-atik Allah juga, yang geser-geser Allah juga, yang merubah Allah juga. Falidzalika lam tusmithum isa'atuhum, oleh karena itu kejelekan mereka tidak membungkamkan mulut mereka. Ya, artinya ya karena mereka sudah sadar semua Allah menentukan. Ya, ketika kepleset sidang apa dijauhkan Gusti Allah, ya kan? Tetapi tetap saja ani adaban fakatu, kita nelenger orang konon beli mas kalau mau dijauhkan Gusti Allah gitu. Lianahum maghmusuna fi bahril minnati, karena mereka tenggelam dalam lautan anugerah. La yashaduna fil kauni siwa, tidak menyaksikan, tidak melihat di alam semesta ini selain Allah, singkatan Gusti Allah baik. Ini orang yang al-arif billah. Satu contoh, lamun sira tangine kawanan sembayang subuh kelewat getun beli, aduh kawanan, astagfirullahaladzim, mungkin banyak wudhu, ya bagus, merasa menyesali kekeliruan, iya. Tapi untuk orang yang sudah kenal Allah mah ya sudah nggak ada penyesalan, ya bos. Dalam sawai gak buka, masa kelengar, ya bos. Dia sadar yang menggagalkan Allah juga kok. Dalam langit di hujan-hujan, garing kabeh ya bos. Jadi ke depan sudah kon, ya bos, yang lagi karpet mengkon, sudah maksa ya sudah.
sampai tangnya kawan alhamdulillah kita eman tong Gusti orang di tangnya kena kita mau turu bahagia ya eman teman Gusti yang weru kita mau pegel gue ya sampai subuh ke di tangnya kena kawan turu bahagia aja tinggal sih nama kena enak bahasa nama bagapan kawan puasa di 40 dina puasa dengan aja mana jangan aja turu enak banget iya ya tuh gaya urusan dekat yakin maya ya benar secara hakikatan tetapi secara syariat malah anda wong nyolong tulis di kokon Gusti Allah us ditakon sira wali itu tak tampak dingin sih masih ada itu tuh dia belum tampak dingin urusannya Gusti Allah belum tahu makanya dalam Al-Quran man asabahu masabaka min sayyatin itu kan bahasa tata krama kalau baik datangnya dari Allah kalau tidak baik adalah datangnya dari dirimu itu kan secara sopan santun syariat ya hakikatan mah tetap khairihi wa syarrihi ya sebenarnya baik dan itu merupakan salah satu rukun iman ya percaya kepada qadar dan qadar baik dan buruk semuanya Allah yang menentukan itu mah dalam akidah kita secara syariat ya harus ada sopan santun ya artinya bahwa jangan dianggap seperti itu menyalahkan Allah ya tidak juga artinya satu pembuktian bahwa kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk berbuat apa-apa tidak mampu apa-apa tidak punya kekuatan apa-apa semuanya sudah diatur oleh Allah dan kita hanya sekedar menjalaninya abot enggak ya jujur deh rata-rata wong Indonesia mau jadi mutazilah kabeh ya pakai ngaku ahli sunnah bah siap jadi mutazilah kabeh jadi kalau tidak mutazilah ya mungkin seperti agama Persia ada Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan jadi Tuhannya beda maka saya beli tadi pangeran gabuk beli bakal beli tadi pangeran dan ini dua Tuhan kejahatan dan Tuhan kebaikan terus bertempur sepanjang zaman dan tidak pernah selesai jika salah satunya menang datanglah kiamat selesai itu kan satu ajaran agama Persia zaman dulu Tuhan ada dua kan gitu jadi artinya bahwa sekalipun kita tidak bertuhan dua tapi dalam perilaku kita seperti orang yang bertuhan dua berarti ada yang ditentukan Allah ada yang tidak ditentukan oleh Allah kalaupun meyakini ditentukan Allah tidak semua hanya hal-hal yang penting saja urip patir rezeki belai ning tangane Gusti Allah sejene beli orang iya bukan rezeki belai apa jodoh patir sejene mah beli orang ya artinya bahwa kita sini ada dualisme berarti ada Tuhan lain Gusti Allah mengaturnya lain rezeki apa sih jodoh patir rezeki belai kabeh deke Gusti sing ngatur Gusti Allah bakas sini mah beli orang ya berarti anak mah jadi Gusti Allah orang itu kan ungkapan yang sudah populer dan itulah satu cerminan karena peribahasa petatah petiti ya kan gitu mitos-mitos itu kan muncul dari keyakinan seseorang tapi lamun punya poli ngelamun oh jelas ngelamun ya akhirnya gua mau lipat kayak apa sih kono sih dia meripat beli istilah ahli meripat ya artinya orang kenal ya sekarang begini kenal bisa aja ini bisa berkekaduan ini kita belah wong ngakune je kenal nih buyaku akhirnya konfirmasi kan kenal beli bus
Jadi kan ngapa kenal? Kun itu kenal nambe baru kun. Nambe baru tapi durung kenal. Artinya dia tahu saya tidak tahu dia. Ustaz Salim baru punya SBY. SPJ ini sih yang betul. Ayo seperti itu. Yang dikatakan marifat itu ya sirane baru. Tapi lama-lama keyakinan itu apa? Priben? Keyakinan Pak. Ya kan makanya kan ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu taraka. Ya itu aja diyakin dulu. Iya. Benar. Iya. Lah kau bisa sih dia pun. Mana mau beli ya? Tapi jare ulama wong ma'rifat kok disalib. Akan. Bahwa ma'rifat sudah cilik kayak wawan. Lah kawal itu yang kita buya. Langka. Bukan mulut dengan demam. Ya, ya mereka mah kalau makan tuh nggak sampai kenyang kok. Ulah kepilih musering bu ya. Iya. Jadi makanya mereka kan sekedar menghilangkan lapar. Kalau sudah lapar ya udah. Nambah 30 kan keluarga wes. Ya orang udah berporos. Jadi dulu, saya betul ngambil apa huruf sekedar menghilangkan lapar saja, bukan mencari kenyang. Jadi orang datang ke sini. Kula kuja penggemar anu ya, pengajian jam 5 sore ning radio FMK. Ngrungokna kepengen weruwonge. Mene teka sengaja, bareng gawa udud. Kula watu. Ya, dia nggak punya keperluan lain, bukan apa beli jaluk sawah di panti Gustang, ngemat wong wadon beli emang. Pengen berubah sih. Saya penasaran kayak apa wongnya konon kan. Dan banyak orang yang kenal itu bertingkat-tingkatan. Kenalnya Kirasa kepada saya berbeda dengan kenalnya istri saya terhadap saya. Iya beli. Kenal embok kita, kalau kenal lebih kita, kenal mana yang lebih mengenal? Iya dong. Ya artinya bakal embok mau tekan silit irengnya gak baru. Apa sebabnya? Iya. Iya kan gitu. Iya. Jadi keyakinan kebanyakan orang kan kepada Allah kan hanya berdasarkan dalil. Iya kan? Mana dari Allah ada anak langit lah anak ibu. Ya dalil mah dalil. Iya, yakin dalil. Ya itu lumayan. Orang yang percaya berdasarkan dalil, ya lumayan. Makanya dalam akidah kan tidak boleh taklid. Ya bu jadi bapak ulum konon, jadi kena kita mah. Misalnya kalau fikih itu boleh saja, tapi kalau kita mah nggak boleh taklid. Ya kalau dalil mah ya oke dalil, tapi ya masih belum kenal baru dalil saja. Santri ditanya oleh tamu, anak beli pakai ini, anak sih mangkat tong ini mawon. Ya tekan sore, cari anak aja, ngotot sedih anak. Dia mengatakan juga ada dalilnya, mobil anak, sendal anak. Berarti Bu Yane ternyata tidak perlu di Jakarta nganggo sepatu dijemput. Berarti beli mobil enggak? Sepatunya anak. Nah, itulah kekokohan dari seperti itu. Iya kan? Apa disalahkan dia? Enggak juga. Dia berdalil kok. Saya kira kalau ambil banyak anak aja. Tukang sore nanti ya bokat wah ya saya jadi pakai bokat dua naik banget karena dalil perlu ada dalil juga. Nah makanya yang lebih tepat ya nanyanya kepada istri saya, bu wonten beten kan ya wonten so kilam us bener mulutnya baru soalnya bisa mancing kamar karena santri kan belum bisa mancing kamar orang aja berganti kan ini bujannya so kilam saya belum beli kasir mah baru beli ya bokat juga ya pun percaya di gusol masih bokat deh kebarangnya masih jare. Jadi ya namanya orang marifat itu yang kenal betul-betul kenal dari dekat. Itu namanya al-muqarrabun itu seperti itu. Orang-orang dekat. Kemudian kenalnya ini ya mungkin
Bapak Bupati juga kenal dengan Pak Haji Rosid, kenal. Sama saya juga kenal. Tapi kedekatan sama enggak? Enggak sama. Ada kenal ya, tapi kedekatannya tidak sama. Itulah tingkatan-tingkatan kemakrifatan juga sama dan tak terhingga. Sampai kepada yang paling terdekat itu diberi kewenangan, silakan if'alu masyi'tum. Berbuatlah sekenak. Itu adalah kehendakku juga. Wih, kaget dengun. Bagaimana dari buat sekian punya buaya baik enak dengun gua. Ya wis perhatikan. Pak wis setuju kita setuju, Pak beli. Sampai kepada tingkatan itu. Kedekatan saya dengan anaknya Bupati. Ya lebih dekat anaknya dong. Begitulah kira-kira kedekatan kita itu. Nah, makanya kalau ingin dekat dengan Allah, ya coba dekati orang yang dekat dengan Allah. Tapi biasanya bakat rumah ya kali-kali mental hatinya rapat. Nampak ketemu mereka beli percaya biasanya kan. Bukan masa mau konon. Sembahyang masih kawanan, oh ya belum. Lah yang termasuk kan gue. Ternyata orang dekat juga termasuknya. Jadi kadang-kadang sok-sok seringnya itu kita tidak percaya. Apa iya? Umpamanya maca Fatihah masih wala bedo dan sangat terbisa kan. Masakan terus. Nggak pakai swallow. Wakil itu harusnya. Padahal yang mencucu macam macam musuh ya Gusti Allah. Iya, tukang membawa uang. Lah ya kan. Nah, makanya jadi kadang-kadang hambatan psikologisnya kadang-kadang kita curiga dan ragu-ragu apa ya bukan. Ya akhirnya kan melawan akhirnya. Lah iya. Dan kadang-kadang kecurigaan semacam itu bukan hanya sekilas, bukan sekedar karena belum kenal, bukan sekedar belum lama kenal, ya durung selawas berue kenalane, sampai sekelayaban baik, sampai yang nongkrong setiap hari juga tetap tidak percaya. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.